Nah, saya mau tanya ke Bu Ayu. Menurut, kita lupakan perbandingan. Menurut Ibu, orang-orang nasib orang hilang ini, yang sisa 2 orang ini, penting? Penting. Ibu peduli nggak dengan nasib mereka? Peduli. Siapa nama mereka? Saya nggak ingat. Ibu peduli dengan orang yang Ibu nggak ingat. Tapi Ibu sangat menuntut orang yang mengatakan kata dihilangkan untuk minta maaf karena DFK segala macam. Ibu tahu kenapa kata dihilangkan itu muncul? Ya karena ada trauma tahun 98. Enggak, Bu. Ibu tahu berapa korban hilang dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang totalnya? Gini, apa substansinya pembahasan ini terhadap narasi DFK yang saya angkat? Ibu bilang mereka yang meng-share foto yang dihilangkan ini adalah mereka yang provok. Ya kayak Ibu bilang membenturkan, yang menyalahin TNI Polri. Enggak, saya cuma nanya pertanyaan. Ibu tahu? Kalau Ibu nggak tahu, saya jelaskan. 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus. 83%-nya atau 33-nya itu di kantor polisi. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangin, kekhawatiran saya yang benar-benar sifatnya personal itu ke orang bernama Heri Abbas ini. Dia yang punya senjata api. Mengaku punya senjata api, dan seharusnya ini delik umum, bukan delik aduan. Saya yakin podcast ini ditonton jutaan orang. Ketika orang mengaku punya senjata api, seharusnya kita butuh tahu itu legal atau ilegal, perbakin atau tidak. Karena apa? Karena nyawa orang terancam nih. Kalau keluarganya dihilangkan itu harus minta maaf juga. Apakah 33 orang yang ditangkap ini harus minta maaf juga? Apakah tolong kembalikan mereka, tegakkan keadilan. Selamat. Akankah turunkan Prabowo, gantinya Anies. Dan ini yang paling fatal, dan ini yang benar-benar paling fatal, karena ini saya dapat dari keluarga langsung. Lihat di postingan sosial media tuh gue resah awalnya itu waktu pink, ibu-ibu pink. Loh, kok begini gitu. Terus kemudian gue ngelihatnya gini, gue kan ngerti branding lah dikit-dikit ya. 20 tahun yang lalu tuh gue ikut tim brand active fashion yang agensinya Unilever, P&G. Jadi gue ngerti lah dikit-dikit. Ketika awal demo itu menurut gue masih organik. Demo party itu pun menurut gue organik gitu ya. Dan menurut gue keren gitu ya, warga gotong royong bawa pisang dan lain sebagainya. Demo di Jakarta itu awalnya menurut gue organik, tapi ketika udah mulai ada brandingan, pink green, terus kemudian ada jargon-jargon kayak ada tagline-nya, itu menurut gue ini udah branding banget. Dan gue resah karena mengacu kepada revolusi warna gitu ya, ada Arab Spring gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gue jadi bertanya-tanya, siapa yang menggerakkan semuanya ini? Nah, itu gue juga sempat bereaksi ya gitu. Hah, gila kalau sampai ini bener gitu kan? Bahaya. Siap. Ya bahaya, dan ini gimana gitu. Karena kan Polri dan TNI itu kan perlindungan ya, yang satu keamanan, yang satu pertahanan gitu. Lah kalau dua-duanya bermain kan, yang ngeri lah. Saya minta maaf kalau ada serangan-serangan atau kata-kata yang salah ya. Karena kan kita manusia nggak mungkin luput dari kesalahan. Jadi waktu ketemu ya saya minta maaf, apapun itu bentuknya. Thank you. Nah, ini berdasarkan postingan Bu Gusti juga, Mbak Gusti juga, sorry. Jadi kan Mbak Gusti pernah posting, kesalahannya jelas, dia menambahkan kalimat yang tidak ada di video asli itu, yaitu bukan cuma saya Pak, kata orang TNI. Penambahan kalimat palsu ini bukan hal kecil, menggiring opini publik seolah TNI adalah kerusuhan massa. Ferry sengaja membenturkan rakyat dengan TNI. Mengapa dia menolak klarifikasi? Nah, ini postingan dari Bu Gusti kan ya? Ya, membenturkan masyarakat dengan TNI. Nah, di sini kan saya sudah bilang, Bu, bakal ada plot twist gitu. Tapi bukan plot twist pertama nih, bukan satu-satunya nih. Masalahnya Bu Gusti pun udah terinfokan bahwa saya sudah ada komunikasi dengan TNI. Gimana? Saya sudah ada komunikasi dengan pimpinan TNI. Jadi jadi saya sudah ada komunikasi dengan pimpinan TNI, kita ada phone call, saling meminta maaf, media bilang kayak gitu, tapi kita sama-sama tidak membuka apa aja obrolan, karena yang dibahas itu banyak banget. Intinya Kapus Pen TNI, Brigjen Freddy Ardiansyah dalam berita mengatakan bahwa pihaknya mengurungkan niat pelaporan terhadap Ferry Irwandi, alasannya untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Nah, jadi kan Ibu menuduh saya membenturkan rakyat dengan TNI. Nah, ini saya sudah dapat konsensualnya. Salah satu obrolan saya dengan Jenderal TNI tersebut yang sudah saya sharing ke itu ada itu, tapi kita nggak bisa tampilkan. Kita nggak bisa karena konsensual. Mengatakan bahwa pimpinan TNI mengapresiasi apa yang saya lakukan, mengatakan bahwa pimpinan TNI mengerti kondisinya dan meminta maaf, dan terakhir mengatakan saya seharusnya tidak meladeni Ibu Ayu. Mungkin Bang Densu bisa bacakan sedikit. Bacakan sedikit ya? Iya, bacakan satu paragraf aja. Gak apa-apa, ada di hampir satu lagi masalahnya ya. Nanti aja lah, udah nggak usah. Pokoknya begitu dah. Intinya, Bang Densu nanti udah minta di cross check. Jadi sebenarnya ada salah satu pembahasan kita dengan TNI juga yang lebih dalam adalah betapa banyak video hoax itu tersebar gitu. Ya. Yang membuat saya dan TNI itu memanas. Nah,
Salah satunya adalah video yang mengatakan saya menambahkan kata bukan cuma saya. Kata orang TNI itu. Kata orang TNI itu. Ya benar. Oke, ini mungkin balik lagi Bu, ini bukan personal Ibu, tapi saya ada satu masalah dengan satu orang teman Ibu yang bernama Hairi Abbas yang pakai akun anonim anak Jaksel. Nah, Hairi Abbas ini kenapa dia pakai anonim? Karena di dalam grup yang saya kemarin sudah minta konsensual yang membahas antara Mbak Heri sama Bapak Hairi sama Mbak Gusti adalah mengatakan, thanks Bu, saya pakai anak Jaksel AI aja karena butuh promo. Bohirku akan sangat ngomel kalau namaku muncul sekarang. Aku nggak tahu siapa ini bohirnya, dianggap aku ntar interfere the other nation. Ya, gitulah. Pokoknya dia nggak mau terlihat. Makanya dia pakai anak Jaksel AI. Iya. Dan podcast ini saya terima. Kenapa demikian? Karena ada banyak sekali masalah dan ketakutan yang bukan cuma dirasakan oleh saya, tapi teman-teman yang ada di WA Group. Tanggal 12 Agustus, ketika mereka membicarakan AK-47-nya film Merah Putih ya, tanggal 9, ya 12 atau 9 Agustus atau 12 Agustus, pokoknya sebelum kejadian demo. Hairi Abbas ini memposting foto kalau dia memiliki senjata HP handgun ukuran kecil. Yang lu posting di Iya. sosmed ya? Siapa yang punya senjatanya? Hairi, Berarti bukan aku ya. bukan Mbak Gusti, Hairi. Makanya saya selalu bilang, dan ini lebih harus dibilang di depan podcast ya, karena wow, handgun di dalam kantong. Iya, iya. Terus dia bilang dia dikira lighter sama orang. Oke. 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 Nah, waktu kejadian demo, ini mungkin Mbak nanti bisa jelasin tanggal 12 bulan September tanggal 2 lah kalau nggak salah. Waktu kejadian diskusi antara Mbak Gusti sama Hairi. Dia mengatakan di paragraf terakhir, paling bagus untuk Indonesia kalau dia di NIP sekarang. NIP itu bisa nipel, bisa memutus, membungkam, banyak sekali definisinya ya. Bisa kita copy, paste, tanya GPT lah bagaimana. Ya. Seharusnya itu tidak jadi terlalu mengkhawatirkan kalau misalnya kita nggak tahu yang ngomong ini orang yang mengaku punya senjata. Ya. Nah, problemnya, ini yang menarik. Bisa aja dia TNI, bisa aja dia Polri. Nah, masalahnya dia bukan TNI dan Polri. Buktinya adalah dia caleg dari Partai Garuda bernama Hairi Abbas. Oh, Jadi ada beneran, bukan anonimus. bernama Hairi Abbas, caleg Partai Garuda. Berarti ini membuktikan nggak mungkin dong dia militer. Oke. Ya kan? Kenapa dia bisa punya senjata gitu? Dia sempat membantah kalau senjata itu buatan. Foto senjata itu dia bilang bisa ngedit foto macam-macam langsung jadi. Waktu orang nanya foto senjata di WAG. AI maksudnya? Iya, terus kita coba tes di grup AI-nya, kita coba tes fotonya dan ternyata dideteksi bahwa foto itu sama sekali bukan AI. Oke. Nah, oke, selanjutnya. Ya. Saya di sini berusaha untuk memahami konteksnya. Saya berusaha untuk adil. Saya berusaha untuk seobjektif mungkin melihat Mbak Ayu. Dan saya tidak merasa benar, tidak merasa ada kejahatan. Tapi ya memang si Hairi inilah orang yang membuat video yang mengatakan ke Mbak Ayu bahwa Ferry menambahkan kalimat bukan cuma saya. Oke. Kata orang tadi. Yang di iNews itu ya? Yang di iNews. Iya. Oke. Dan sebenarnya balik lagi seperti yang saya janjikan kemarin Mbak, saya nggak akan melibatkan pihak lain atau chat lain yang sesuai didiskusikan aja atau obrolan lain yang sifatnya personal ataupun ke saya sendiri ya. Tapi ya udah, ini sebagai bukti aja kalau si Hairi memberikan video itu ke Mbak Ayu, Mbak Ayu pun ngerasa wah bermasalah nih gitu. Nah, di salah satu podcast, Ya. bahan ini gimana ya? Terus gue tonton lagi, sampai gue tonton berkali-kali loh, ini memang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya Nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Masih ada. Nah, disitulah saya bilang, Bukan cuma saya, sesamar ya? iya. Oke. Berarti saya tidak bilang menambah kata-kata. Oke. Nah, soal orang TNI-nya itu juga yang kita diskusikan dengan pimpinan TNI. Oke. Nah, pimpinan TNI ini sebagai penuntut pimpinan TNI waktu itu bilang ke saya benar-benar menghargai dan mengapresiasi itu. Iya. Mas nggak perlu minta maaf. Nggak Pak, saya harus minta maaf. Saya nyebut kata orang TNI. Kita ngerti situasi itu susah kata dia. Nggak Pak, tetap aja saya nyebut kata orang. Nggak apa-apa Mas, yang penting kita aman, tentram, kondisi stabil. Udah, nggak perlu minta maaf. Saya tetap mau minta maaf. Makanya keluar di headline berita saling memaafkan, bukan TNI minta maaf Ferry atau Ferry minta maaf TNI. Oke, itu setelah akhirnya kalian berhubungan dan berkomunikasi ya? Yap. Oke, kita tahan di situ berapa lama tadi waktu Ferry habisin? 9. Kita punya waktu 9 menit. Sama-sama Fer kan ya? Silakan. Aku dijawab juga ya. mau menampilkan data. Monggo. Mungkin ini Fer Tahan boleh. dulu. Saya ingin tanya dulu. Tadi kan kalau kita lihat kan highlightnya itu kan di video itu memang ada
poin di mana orang itu memang ada suara di situ bukan cuma saya. Ya, ya. Nah di situ masih ada keresahan lagi nggak? Ada Oke, silakan di monggo. video. Kita kasih waktu. Nah, tapi sebelum ke sana, Fer, mungkin aku thank you ya. Tadi kan kamu udah klarifikasi bahwa satu, aku nggak punya senjata api. Kedua, aku nggak ada rencana membunuh kamu. Itu mungkin tolong kamu state something. Soalnya gini, itu kan berita kemana-mana. Aku kan ada bisnis juga. Bisnisku tuh ya sama swasta, sama personal. Orang kan jadi takut ya mau bisnis sama aku, disangka aku punya senjata dan mau bunuh lagi. Nah mungkin tolong kamu kasih satu kalimat yang bahwa oke, dengan ini saya klarifikasi Gusti Ayu nggak punya senjata api dan dia tidak ada rencana membunuh saya. Mungkin boleh. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangin, kekhawatiran saya yang benar-benar sifatnya personal itu ke orang bernama Heri Abbas ini. Dia yang punya senjata api, mengaku punya senjata api, dan seharusnya ini delik umum, bukan delik aduan. Saya yakin podcast ini ditonton jutaan orang. Ketika orang mengaku punya senjata api, seharusnya kita butuh tahu itu legal atau ilegal, perbakin atau tidak. Karena apa? Karena nyawa orang terancam nih. Mau dia bilang nicknya bukan mengancam menghabisi, tapi tetap aja. Nah, mungkin boleh diklarifikasi bahwa dengan ini saya nyatakan Gusti Ayu nggak punya senjata api dan nggak ada niat membunuh saya. Dan gitu. saya berkali-kali bilang, dan tadi juga saya bilang, Ibu Gusti Ayu tidak punya niat jahat kepada saya, tidak punya senjata api, dan tidak berniat membunuh saya. Thank you. Oke, kita bubar ya. Udah cukup ya? Kan ada 9 menit kan? Oh, saya pikir masalahnya cuma itu aja. Iya, udah, silakan. Kan ngeri headline-nya. Nanti orang mau bisnis sama aku takut lagi. Jangan dong. Siap. Oke, kita lanjut Ibu waktunya. nggak takut sama orang yang selama ini nyuplai data dan berapa kali salah dan punya senjata api dan bicara seperti itu? Apakah Ibu nggak takut dengan orang bernama Hairi? Gini, itu pelajaran untuk saya selalu cek, recheck, dan cross check data gitu ya. Sebetulnya kan aku udah bikin video ya, klarifikasi bahwa setelah aku dengarkan lagi, ternyata ada kalimat bukan cuma saya, tapi tidak ada kata-kata orang TNI itu. Nah di sisi lain ketika aku nanya ke teman-teman yang lain, kamu dengar nggak sih? Ada yang bilangnya dengar, ada yang bilang nggak dengar. Nah terus kata Ferry, coba dengerin pakai sound horeg. Tapi nanti aku menarik perhatian orang lagi. Bercanda, maksudnya kan bercanda ya. Apa gua congek ya gitu, apa gua pakai sound horeg aja. Akhirnya aku terpikir, ya udahlah daripada gua melakukan itu, akhirnya gua minta tolong ke laboratorium forensik terpadu dari UI. Karena kan UI kan akademik ya, independen, dan aku bayar gitu loh. Maksudnya beli jasa, tolong dianalisa ini ada atau tidak gitu ya. Aku udah siap dengan segala hasilnya apapun itu. Dan sudah ada hasilnya. Ada hasilnya ada. Sampai diuji forensik loh itu. Daripada gua salah lagi, coba masa gua anti DFK terus kemudian gua melakukan DFK. Sekarang gua punya julukan baru ya, Ibu Master DFK. Kamu soalnya banyak diserang kan ya. Jadi pengakuannya beliau banyak diserang di DM, entah dari siapa aja. Jadi dia merasa kayak kok jadi gua nih diserang oleh banyak pihak gitu maksudnya. Mau dijelasin? Nah mungkin ini sebetulnya ini adalah laporan forensik ini dibuat oleh Profesor Wahyu Caturwibowo. Beliau adalah dari Fakultas Ilmu Komputer UI, tapi mewakili Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia. Nah, Pusat Forensik Terintegrasi dia punya banyak macam. Ada ada linguistik forensik, digital forensik, semua hal intinya, yang terkait dengan forensik terpadu itu di situ, di UI ngumpulnya di sini. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah terucap kata bukan cuma saya. Kemudian itu disebutnya sebagai search object. Kemudian untuk mencari tahu siapa yang mengatakan itu jika ada. Dan mencari tahu ciri lokasi kejadian. Itu kejadiannya di mana. Hasilnya. Nah, ini sumber datanya ya. Sumber datanya lah ya. Pokoknya dia supaya nggak ini durasi ya. Nanti bisa di play. Intinya inilah ya, teknis banget, dilakukan analisa ini, dilakukan analisa ini, ekstraksi ini dan lain sebagainya. Set. Ini banyak tekniknya. Nah, hasil analisa terdapat suara bukan cuma saya. Memang ada. Ada. Ferry benar. Berarti aku salah pada waktu aku mengatakan Ferry menambahkan kata bukan cuma saya. Tapi Ferry kan mengatakan di video bahwa bukan cuma saya kata orang TNI itu. Hasilnya ternyata suara tersebut mengesankan sebagai suara teriakan yang tidak dilakukan oleh aparat berseragam yang menangkap dan berteriak. Jadi kata suara bukan cuma saya itu bukan dari yang nangkep dan ditangkap. Bukan dari yang ditangkap juga. Berarti dari outsource luar. Jika melihat pada potongan ini analisanya ya, diungkapkan bahwa yang ditangkap tidak menunjukkan ekspresi bibir. Karena kan ada ahli linguistik forensik juga ya di dalam UI itu. Jadi suara bukan cuma saya memang ada diucapkan oleh orang lain yang tidak terdapat dalam rekaman video. Nah, sedangkan ini loh yang membuat aku resah gitu ya. Berarti Ferry juga posisinya saat itu juga tidak salah ya, berarti cuma pada waktu dia ngomong ada kata-kata bukan cuma saya, dia benar. Tapi ketika dia bilang bukan cuma saya kata orang TNI itu. Nah, itu yang disinformasi digarisbawahi karena sebetulnya kan ini ya. Itu datangnya bukan dari orang TNI ataupun polisi yang menangkap. Setelah diuji oleh forensik UI, ternyata bukan gitu. Nah, ini gua mau menampilkan ini. Gimana sih ini ngeplaynya? Itu apa yang mau ditampilkan? Sebentar, yang kenapa itu meresahkan. Oh, poinnya kenapa itu jadi meresahkan? Kenapa itu jadi meresahkan? Cuman kok gimana? Ferry suka meresahkan. Meresahkan kalayak umum.
Jadi contoh nih ya. Kamu meresahkan Ibu Gusti loh. Enggak, ini nothing personal, Nanti hanya personal. narasi. Iya kan meresahkan substansinya. Itu dari Iya. Ini aksi ditunggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspom TNI. Itu yang mau saya tanyakan, siapa yang harus kita percaya, polisi atau TNI? nah ini loh TNI yang atau menurut polisi? aku Sedangkan bahaya gitu. Jadi harus percaya polisi atau percaya TNI gitu ya loh. Ini kan jadi seperti membenturkan ya, karena polisi itu unsur keamanan, TNI itu unsur pertahanan, dan kita membutuhkan keduanya Ya. sebagai sebuah negara. Oke. Nah terus kemudian ini lagi apa? karena kan harus percaya polisi atau TNI. Lanjutan. Ditemukan tadi. Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspom TNI, hoax. Pertanyaan saya, masyarakat harus percaya polisi atau TNI? Oke ini udah ya. Nah tadi Ya, yang ini. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Nah ternyata dari hasil analisis forensik itu kan kata-katanya ada tapi tidak Ya. ada bukti. Ya. Nah terus satu lagi tentang kerusuhan. Nah. Oke. Dari hasil uji forensik, Masih ada waktu? Bu Ayu? oke, Berapa Ya. menit? 4 menit ya? 4 menit ya. Nah terus selanjutnya, saya punya sumber data kedua, Ya. berupa CCTV, lokasi kejadian, video itu dibuat, Oke. diduga. Oke. Nah, Diduga tapi ya? diduga. Nah akhirnya saya serahkanlah ke UI, Iya. ke Pusat Forensik Terpadu tadi. Mm-mm. Tolong dianalisa apakah benar. Oke, gitu di ya. forensik lagi. Nah ini kalau dilihat nih ya, ini mungkin aku cepetin aja kali ya, karena ini panjang, ini 16 menit. Ya, langsung gitu. di poinnya. Nah langsung di poinnya adalah kalau Densu perhatikan ini, ya, ini kan sebelum ke sini ya. Aduh, sorry. Eser Bu, bagus. Ya mana udah nyaman, ya udahlah. Masuk bareng gua. Hmm. Jadi sabar ya. Jadi sabar ya, kan masih in dalam durasi kan. Iya. Nah ini loh, ini adalah sebuah CCTV Mm-mm. berada di lokasi SPBU. Yang diduga dari clipper yang tadi. Diduga dari clipper yang tadi. Ya. Nah, perhatikan ini orang-orang di sini, ya kan? Intinya, yang orang-orang ditangkap itu ada di sini. Nanti Iya. aku kasihkan videonya ya. Nanti Iya. kita lihat nih di menit ke. Ini masih di SPBU biasa, standar. Ini standar, ini ya. Nah ini lagi orang-orang ini lagi di SPBU, Mm-mm. terus tiba-tiba berdatangan nih mobil, Ya, menangkap kan? menangkap. Iya, iya. Apakah ini tempat kerusuhan? Ya, bukan sih memang. Nah, Ya. ini bukan tempat kerusuhan, ini adalah SPBU. Ya. Dan mereka sedang di sana, ada yang isi bensin, ada Ya. yang nongkrong, udah ya. Ya, Terus akhirnya gue nanya Ya. ke pihak forensik UI. Mm-mm. Pertanyaannya adalah, Ya. apakah sama gitu ya lokasi kejadian? Menyamakan Itu potongan- ya, sama atau enggak? Kan Ya. mereka yang harus menganalisa. Jawabannya? Jawabannya adalah dengan demikian lokasi kejadian yang terekam pada video sumber data 1 itu yang bukan cuma saya, Iya. adalah sama dengan rekaman CCTV sumber data 2. Oke, waktu tinggal 1 menit. Oke. Intinya, Intinya adalah satu, tidak penangkapan itu terjadi di SPBU, bukan tempat kerusuhan. Oke. Nah, sedangkan di iNews itu kan di play ya, bahwa itu berita dari sosial media yang sangat saya sayangkan kok tidak ada pihak yang melakukan cross check dan recheck seperti yang saya lakukan sekarang ini loh. kan ada Bu Gusti. Kan ada Bu Gusti. Ya itu kan enggak ya maksudnya tapi kan udah liar gitu loh narasi itu, berarti itu kan termasuk disinformasi, fitnah dan kebenaran sampai ada jadi ikut rusuh atau perusuh, padahal peristiwa penangkapan itu di SPBU. Oke. Orang lagi nongkrong, orang lagi mau isi bensin, semua ditangkepin. Oke. Jelas-jelas di CCTV itu bukan tempat kerusuhan. Oke, tahan bentar. Saya mau tajamkan. Dampak yang paling Ibu takutkan apa? Kalau DFK ini tidak diberantas, Poin yang tadi ya, dari poin yang poin tadi yang dulu. tadi ya, satu, masyarakat itu pasti takut gitu loh. Gila kalau misalnya beneran nih Polri sama TNI dalam kerusuhan aksi massa, Itu. ya kita nggak punya rasa aman lagi kan, nggak Iya. punya rasa secure lagi gitu loh. Ya, mana yang mau dipercaya? Mana yang mau dipercaya, terus kita harus istilah gini loh, semua orang kan rata-rata kalau ada masalah kan ya lu lapor polisi aja. Nah berarti kan itu masih ada rasa trust ya, rasa aman, terlepas dari banyak oknum Ya. gitu ya. Tapi kan masih ada itu. Nah tapi kalau misalnya dalam aksi massa ini langsung diarahkan ke TNI atau Polri, berarti kan antara keduanya, akhirnya rasa aman masyarakat terhadap aparat Tergerus. penegak hukum tuh jadi tergerus. Terus jadi gimana? Udah nggak usah Mau lapor lapor polisi, gua selesaikan aja sendiri. Akhirnya nanti rakyat brutal, hukum rimba, main hakim sendiri. Itu ketakutan saya. Dan dari fakta yang saya temukan ada dua hal ya.
Yang penting bahwa satu, ternyata penangkapan itu di SPBU, Oke. bukan di tempat kerusuhan, nggak ada hubungannya dengan perusuh atau ikut rusuh. Oke. Dan ini nggak ada kan di media manapun. Yang sangat saya sayangkan, saya tahu mungkin Kejar Tayang ya. Oke. 10 menit. Ya. 10 menit. Oke. 10 menit waktu Anda. Oh, enggak. Mau dipakai semua? Enggak, pokoknya kita Tapi timer ya. tadi gue udah minta maaf tadi ya, gue akuin kok, gue salah yang dengar tentang bukan cuma saya. Dan gue bikin video gitu loh, bahwa oh ternyata setelah gue dengerin lagi, ada kata-kata bukan cuma saya, tapi nggak ada dari TNI. Aku pikir penonton Tapi pengen minta tahu maaf ya. nggak ke saya, Bu. Kenapa? Tapi minta maaf nggak ke Tunggu, tentang minta maaf, yang saya persoalkan itu kan konteks ya. Konteks untuk menggiring bahwa dengan pernyataan bukan cuma saya kata orang TNI itu. Nah, ini kan satu kesatuan. Enggak kan di videonya tadi diputar, Ibu cuma ngomong dia nambahin kalimat bukan cuma saya. Tadi kan Oh ya, diputar. untuk yang bagian itu saya salah, saya minta maaf. Oh ya udah. Dimaafkan selesai. nggak? Iya, maaf. Ya udah, salaman dulu. Salah, jangan enak nih. Ini baru diskusi sama-sama enak Kalau saya Dia punya waktu. dari menjawab Ibu semua tadi kan chat yang tadi belum dibacain Bang Denny ya. Iya. Mungkin dibacain sekarang juga. Mau dibacain nih? Ya, dibacain dari Puspa TNI. Mana Karena tuh? kan HP saya satu lagi. ibunya menganggap apa yang saya lakukan itu bisa Masih ada nggak ya? ada baru tak Kan lu kirim lagi. tiap itu hilang. Baru tak kirim lagi. Oh baru kamu kirim. Coba di share ke gua. HP gua Dari mana? pimpinan TNI ya. Saya enggak Share ke ini nomor gue yang ini. Ya, oke. Oke, udah masuk ya? Ya. Oke. Ini saya bacakan ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Mas, ini dari TNI ya. Nggak usah dibacakan siapanya ya. Ya, tapi yang pasti itu jenderal bintang. Bacakan aja semua, Enggak nggak apa-apa. konsensual. oke. Konsensual kalau itu. Pokoknya dari TNI, Mas, saran saya mohon jangan terpancing segala upaya membenturkan Mas dengan TNI. Sejauh ini pimpinan dan TNI sangat mengapresiasi komitmen Mas. Takutnya kalau kepancing nanti malah ada pihak yang tersinggung. Kalau saran saya sebagai pribadi jangan diladeni Mbak Gusti itu, Mas. Maksudnya itu jangan diladeni itu yang saya tangkap di sini adalah jangan sampai akhirnya bergesekan terus sih kalau poin saya ya. Terus dijawab oleh Mas ini, siap baik Pak, saya izin nanti saya sampaikan concernnya. Jadi disampaikan gitu. Udah Lanjut. gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya yang Mbak khawatirkan saya akan membenturkan aparat atau yang dikhawatirkan TNI akan salah paham, rakyat akan salah paham, itu semua masyarakat udah tahu, TNI udah tahu juga gitu loh. Makanya tadi saya jelasin gitu, ketika saya dituduh membuat situasi panas antara rakyat dengan aparat, ternyata dari TNI melihatnya berbeda setelah mereka melihat video-video yang muncul gitu kan. Dan salah satunya saya sebut tadi video analisis Mbak di podcast itu dan video potongan yang bilang saya tidak ngomong bukan cuma saya. Iya. Dan itu adalah hasil analisis mereka yang bilang kalau oh ternyata memang ada kata-kata itu. Makanya tadi saya bilang, tapi saya di situ nyebut orang TNI Pak. Ya nggak apa-apa, kita tahu situasinya di situ kan kredit, kamera kayak gitu. Kita juga nggak tahu siapa yang ngomong. Iya. Nah makanya dibilang, ya sudah Mas, yang penting kita tahu komitmen dan terima kasih. Karena kan emang berita itu keluar akhirnya saling memaafkan. Ya, intinya kan miskom lah di situ kan. Ada misinformasi di mana lu menduganya kalau itu adalah suara dari pihak salah satu pihak antara TNI atau si polisi Iya, tersebut. dan orang kan? TNI pun udah tahu dan saya bilang ini saya minta, ya nggak apa-apa Mas, nggak perlu minta maaf, Oke. nggak apa-apa saya salah dulu. Oke. Nah, yang bingungnya setelah itu video muncul, Mbak Ayunya masih ngebahas itu terus kan. Iya. Nah di sisi yang lain saya sempat menarik diri karena saya punya komitmen nih. Ya udah ini video kan udah tahu nih hoax nih. Saya kira bakal klarifikasi. Terus ya udah bilang selesai di situ, ternyata masih lanjut. Nah itu yang mau saya jelaskan, masalah rusuh perusuh itu acara di iNews juga, bagaimana dinamikanya kita bisa nonton di situ, siapa yang ngomong kata perusuh dan segala macam itu bisa kita tonton di situ. Nah untuk case dan situasi seperti ini, makanya saya bilang tadi kan sudah kita analisis sama-sama, sudah kita lihat salah satu video hoax yang dianggap itu yang mana, dan sebenarnya kondisinya udah stabil. Nah perkara yang kedua adalah yang sekarang ini yang benar-benar jadi concern dan membuat saya mau datang ke sini adalah Iya. satu hal. Itu enggak ke. Sorry. Boleh diminum ya? Boleh dong, boleh. Oke. Setelah yang saya bingung adalah setelah Bu Ayu tahu nggak ada kalimat bukan cuma saya. Ya. Ibunya kan mendesak saya klarifikasi terus satu minta maaf. Saya nggak mau. Ini 11 kali saya minta. Ya saya nggak mau. Gustinya kan? Ya, Lewat ya, DM kan? Lewat DM. Terus saya bilang, kenapa sih? Ya kalau salah tinggal klarifikasi kan beres. Iya, itu permintaan Kata dari iya. Bu Gusti kan? Iya beres kan? Lah, saya yang difitnah, saya yang dituduh, kenapa saya yang didesak? Saya bilang kayak gitu deh. Pokoknya udahlah. Nah, case yang saya mau bahas adalah masalah postingan kontras. Mereka bukan hilang, tapi dihilangkan. Oke. Dan yang mana ini udah jadi bola liar sekali yang bukan urusan menyakiti atau menyerang saya atau merendahkan saya, enggak, karena ini udah urusannya sama keluarga korban dan saya harus bicara di sini. Jadi saya dan tim
itu kan dalam 2 minggu terakhir itu terlibat aktif mencari korban. Iya, itu Cari gue tahu. korban hilang. Ya kita kerjasama dengan LBH, kita kerjasama dengan Kontras, kita coba untuk membersamai keluarga para korban hilang. Nah, tanggal 17 September ketika Bima ditemukan di Malang, kita kan dapat info. Udah, itu tuh perasaan senang banget gitu. Kayak lega banget gitu. Ya. Apalagi tahu beliau sehat walafiat. Nah, dah saya posting di TikTok satu video, udah sehat walafiat, dah segala macam. Ya. Paginya, saya dikirimin postingan dari Bu Ayu. Postingan dari Bu Ayu, yang mana Bu Ayu nge-screenshot story saya. Ya. Yang mana saya waktu itu memposting poster Kontras. Mereka bukan hilang, tapi dihilangkan. Iya. Nah, Mbak Ayu memposting ini. Kalau Bang Densu lihat, Ya, saya lihat ini. Nanti kita tampilkan juga biar semuanya. postingan seperti ini seakan-akan saya yang nge-story ini. Iya. Kan emang kamu story. Nah, oke. Nah, yang aslinya adalah seperti ini. Jadi, apa yang dihilangkan dalam postingan ini? 1, status template-nya. Iya. 2, add yours-nya. Iya. Nah, dari mana postingan ini munculnya? Dari Kontras. Iya. Kontras punya alasan untuk bilang dihilangkan. Nanti kita jelasin. Oke. Oh, ini postingan ini dari Kontras yang kemudian lu posting di story lu dengan ada at yours ya? Itu postingan template dari Kontras yang Oh. disebar ke seluruh orang karena orang udah 20 hari nggak Berarti tahu. bukan lu yang memulai. Bukan gua yang memulai, bukan gua yang nulis, tapi Oke, paham. nggak tahu kenapa, mungkin Mbak Ayu bisa jelaskan nanti. Entah kenapa di postingannya Mbak Ayu kata template-nya hilang, kata add yours-nya hilang, cuman kayak gini doang, 3/4 mereka bukan hilang tapi dihilangkan. Jadi ada kesan. Mbak Ayu mungkin bisa menjawab. Oke, nanti, ya. siap. Nah, problemnya adalah saya pikir ya sudah, di video TikTok saya yang saya menginformasikan yang seharusnya jadi berita bahagia untuk semua orang, di video TikTok saya lihat mulai banyak orang yang nge-upload postingan ini. Seolah-olah yang lu tangkap. Ya, mereka bilang, kok bukan hilang tapi dihilangkan, siapa yang ngilangin Bang gitu. Jadi seolah-olah lu yang membuka narasi itu. Dan itu nggak masalah. Oke. Masalahnya tuh lebih besar dari situ. Oke. Lu jelasin dong, jangan bikin aparat dan pemerintah tersudut. Ini kan provokatif segala macam. Mulai banyak yang nge-posting ini, saya nggak tahu sumbernya sama atau enggak. Tapi semuanya pakai gambar yang sama. Oke, itu jadi template ya. Jadi foto yang di-spam di semua postingan saya. Ketika satu video udah banyak, saya berpikir, nah ada video jurnalistik dari Kompas, ada video dari Kamar Film segala macam. Saya berpikir, dan untuk menyimpulkan sesuatu, saya butuh sampel data yang besar. Oke. Jadi untuk pertama kalinya dalam seumur hidup saya membuat 16 video di TikTok dalam satu hari. Oke. Untuk mengcompile ini supaya akurat. Oke. Dari 16 video itu, Bang Densu tahu berapa jumlah postingan poster seperti ini yang nge-capture ini, yang mirip sama yang Bu Ayu posting? Nggak tahu saya. 4.200. Artinya Artinya menurut ada analisamu. dan dari 4.200 itu tidak ada satupun postingan yang lengkap seperti ini, yang ada add yours-nya, template-nya, dan lain sebagainya. Oke. Dan mereka semua menggugat dari postingan ini semua. Mereka semua menggugat, meminta saya untuk minta maaf, Oke. meminta saya untuk mengaku, mengklarifikasi. Saya dituntut terus-terusan untuk klarifikasi karena me-reshare atau memposting sesuatu yang tulisannya mereka tidak hilang tapi dihilangkan. Oh, lu jangan bilang dihilangkan, tuh ada tuh di Malang segala macam. Iya. Nah, Dan jadi bahan meme ya, setahu gua tuh. dan terus sampai detik ini. Iya. Dan nggak apa-apa, dan terus saya balasin. Wah, segala macam. Oke. Nah, problemnya yang saya mau tahu sebenarnya, saya benar-benar pengen tahu. Ada 4.800 dan 23.000 komentar. Dan bahkan bukan cuma itu, di amplifier oleh influencer-influencer dari mikro sampai nano. Oke. Saya cuma, karena ini durasi saya cuma mau tahu nih, mau tanya ke Bu Ayu. Oke. Ibu lebih fokus dengan orang yang hilangnya atau kata dihilangkan? Oke. Iya, satu pertanyaan aja. Mana Satu. yang lebih Ibu pedulikan? Orang yang benar-benar hilang atau kata dihilangkannya yang digunakan oleh Kontras yang saya share ini? Monggo. Dijawab sekarang. Ya, ada 8 menit 21 detik tuh. Oke. Oke. Belum. Saya mau nerusin. Oh, Saya terusin cuma ya? satu pertanyaan. Satu pendek aja. pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Ya. Oh, di satu pendek. Iya, jadi saya ulangi. Ibu Saya lebih fokus sama ini. orang. Bentar. Ibu lebih fokus sama orang yang hilang atau Atau kata dihilangkan? Saya fokus kepada fakta. Karena dari awal juga kepedulian saya itu narasi, disinformasi, fitnah, dan kebencian itu sangat bahaya. Menurut Dan Ibu, dampaknya kemana-mana. Menurut- Sehingga ketika ada orang hilang itu penting gitu ya. Tapi ketika ada narasi yang tidak berbasis fakta, contoh tuduhannya dihilangkan, apakah ada bukti? Nah itu akhirnya jadi kemana-mana, dampaknya juga kan luas. Jadi kalau misalnya kita bicara ideal, harusnya tidak ada korban gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pilihannya, ibu lebih peduli kepada orang yang hilang atau narasi kata. yang dihilangkan. Saya
orang yang hilang, korbannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini penting gitu ya. Tapi narasi DFK yang akhirnya punya persepsi, oh berarti ini dihilangkan oleh siapa? Ini punya potensi benturan massa yang bisa menghilangkan nyawa lebih besar. Misalnya orang percaya gitu ya dengan narasi DFK tersebut. Terus kemudian terjadi kemarahan massa, terjadi kericuhan. Misalnya rakyat percaya, terus rakyat menganggap orang-orang yang berdemo ini dihilangkan polisi atau dihilangkan TNI. Kemudian masyarakat marah menggeruduk Polri atau menggeruduk TNI, terjadi pertumpahan darah. Pada akhirnya kan ada juga nyawa yang hilang. Berarti hanya katanya, beda skala. Jadi yang penting adalah fokus saya kepada fakta. Apa yang sudah ada dasar fakta, ada dasar data, itu yang lebih penting. Iya. Karena ketika tidak berdasarkan fakta, fakta dia hilang penting. Karena itu kan fakta orangnya hilang, ya kan? Nah, tapi fakta bahwa ada fitnah mereka dihilangkan itu juga penting gitu loh. Karena fitnah itu mana yang lebih bisa penting? kemana-mana. Dua-duanya penting. Saya nggak bisa memilih Ya, karena itu karena itu ada dampak implikasi kepada Dua-duanya nyawa. penting. Dua-duanya ada Menurut implikasi Ibu, kepada nyawa. Jadi menurut Ibu, Kadang-kadang hidup itu nggak selalu black and white dan Oke, ini ya kan? Tahan dulu. jadi saya belum dapat kesimpulannya karena kan saya butuh satu jawaban. Menurut Ibu berarti kalau dari kata Ibu yang saya simpulin, menurut Ibu lebih penting sekarang kita menjaga supaya tidak ada DFK dari kata dihilangkan ketimbang mencari orang hilangnya. Saya tidak mengatakan demikian. Ya, Kan katakan saya yang jelas. Tahan dulu. Katakan yang jelas. Saya tidak mengatakan demikian. Statement saya jelas. Satu, apapun yang terjadi itu harus berbasis fakta. Oke. Kemudian yang kedua, nyawa manusia itu penting. Mau dia aparat, mau dia rakyat, mau dia keparat, nyawa tetap nyawa. Ya. Ya, saya acuannya kepada hak asasi manusia. Oke. Jadi itu tidak bisa dijadikan pilihan mana nih, menghilangkan nyawa ini atau Oke. menghilangkan nyawa itu. No, I cannot answer that. Oke, karena masih saya Tahan dulu bentar ya. Ini Saya- karena saya- sudah tidak ini, kita free time aja. bukan, saya nggak bisa berhenti di sini. Ya, Saya nggak bisa berhenti. Nanti saya komandoin, saya nggak pakai timer ya. Ya, enggak, Ngomong, saya, Bang. saya nggak bisa berhenti di sini dan Lanjut, setelah itu lanjut. Ibu Ayu mau ngomong apapun terserah karena ini Ya. penting banget dan karena ini menyakiti korban. Oke. Nah, saya mau tanya ke Bu Ayu. Oke, kita lupakan perbandingan. Menurut Ibu, orang-orang nasib orang hilang ini yang sisa 2 orang ini, Aduh, siapa nama mereka? saya nggak ingat. Ada Bimo, Bimo yang udah ketemu ya. Yang 2 lagi saya nggak ingat. Ibu peduli dengan orang yang Ibu nggak ingat. Tapi Ibu sangat menuntut orang yang mengatakan kata dihilangkan untuk minta maaf karena DFK segala macam. Ibu tahu kenapa kata dihilangkan itu muncul? Ya karena ada trauma tahun 98. Enggak, Bu. Ibu tahu berapa korban hilang dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang totalnya? Gini, apa substansinya pembahasan ini terhadap narasi DFK yang saya angkat? Ibu bilang mereka yang meng-share foto yang dihilangkan ini adalah mereka yang provokasi. Yang kayak Ibu bilang membenturkan, yang menyalahin TNI Polri. Enggak, saya cuma nanya pertanyaan. Ibu tahu, kalau Ibu nggak tahu saya jelaskan. 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus. 83%-nya atau 33-nya itu di kantor polisi, Bu. Dan menurut aturan PBB, mereka yang komunikasi yang di stop dalam search atau long ditangkap tanpa pemberitahuan itu bisa dikategorikan sebagai dihilangkan. Nah, sekarang ini bayangin, apakah saya yang share itu? Yes. Oke. Ibu bilang saya melakukan DFK setelah nge-share itu, terserah, mungkin nge-share postingan kontras untuk dihilangkan. Iya. Apakah saya membagikan itu? Saya membagikan. Iya. Tapi saya tanya, siapa yang membagikan itu lagi? Ada 50.000 orang, bahkan lebih yang membagikan postingan itu karena mereka semua panik mencari 3 orang hilang ini. Ada 50.000 orang yang membagikan postingan itu. Ada keluarga korban yang melapor kepada Kontras. Oke. Ada fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kalau seperti permintaan Ibu atau permintaan ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang komen dan nge-spam poster tadi untuk saya minta maaf, apakah keluarga korban yang melapor kalau keluarganya dihilangkan itu harus minta maaf juga? Apakah 33 orang yang ditangkap ini harus minta maaf juga? Apakah keluarga dari 2 orang tersisa ini harus minta maaf juga? Supaya pemerintah merasa mereka tidak salah gitu. Supaya pemerintah merasa dihormati. Karena ini lebih penting daripada 2 orang ini. Oke. Apakah kalau mereka juga harus minta maaf supaya pemerintah senang atau netizen pendukung pemerintah senang? Ya saya akan minta maaf. Tapi apakah keluarga mereka juga harus minta maaf? Bang Densu jangan salah. Ini bukti nyata. Keluarganya pun dibully. Dibully karena kata dihilangkan. Ini adiknya belum ketemu. Tapi netizen Sudah membuli. oh hilang atau dihilangkan tuh adik lu. Jadi bercandaan. Dan mereka semua yang ngomong kayak gitu, influencer yang ngomong kayak gitu, itu mengaku pendukung pemerintah. Dan saya yakin pendukung Pak Prabowo cuma sebagian kecil yang kayak gitu. Karena nuraninya di mana? Cuma mempermasalahkan kata dihilangkan DFK-nya atau apa. Ini orang hilang. Dan ada dasar Kontras untuk bilang itu. Makanya saya selalu puluhan ribu orang bilang minta maaf. Saya bilang, berarti lu juga harus bilang ke keluarganya untuk minta maaf. Cuma karena kata-kata poster Kontras dihilangkan. Dan ini yang paling fatal. Dan ini yang benar-benar paling fatal. Karena ini saya dapat dari keluarga langsung. Dan ini membuat
Satu orang ibu, Ya. harus pingsan berkali-kali. Satu orang ibu dari keluarga yang hilang. Dan saya dapat dari keluarga yang hilang. Dan Yang video ini. dari salah satu influencer bernama Mr. Pisang Bule. Iya. Anaknya nggak ketemu. Anaknya komen di sosial media malah dibully. Hilang atau dihilangkan? Iya. Kakaknya. Iya. Terus kirim video ini. Dan mereka minta tolong saya, Mas, ini gimana ya? Kita dari keluarga udah nggak kuat mental. Tolong kembalikan mereka. Tegakkan keadilan. Selamat. Akankah turunkan Prabowo, gantinya ini. Gila ya? Dibercandain. Gila ya? Iya, iya. Dan itu puluhan ribu. Dan mereka bangga mengatakan, wah, saya yakin. Dan ini justru memalukan sekali untuk Pak Prabowo. Gitu. Oke. Justru mereka, saya masih percaya, I give the benefit of the doubt. Kalau yang ngelakuin ini cuma segelintir oknum. Karena saya percaya, pendukung Pak Prabowo orang yang punya empati dan nurani, bukannya seperti itu. Oke, tahan, Fer. Udah, itu aja. Poinnya ya. Oke.